Ini apa? Sampai jam berapa? Materinya sampai jam berapa? Itu materinya. Berarti 45 lah. Bismillah, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali kita berkumpul di sini dalam rangka untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk ketaatan yang paling kita hajatkan dan butuhkan di zaman sekarang adalah menuntut ilmu agama. Yang mana dengan ilmu, dengan pengetahuan kita bisa benar-benar bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa mengetahui yang mana yang hak, yang mana yang batil, bisa mengetahui yang mana yang halal dan yang mana yang haram. Maka semua itu bisa kita dapatkan dengan menuntut ilmu agama. Terlebih di zaman yang serba fitnah, keburukan begitu banyak ya. Kemudian juga keburukan-keburukan cepat sekali mempengaruhi seseorang. Maka yang membentengi kita dari keburukan-keburukan di akhir zaman sekarang tidak lain adalah dengan memiliki ilmu agama. Makanya Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama adalah kewajiban setiap muslim agar dia bisa benar-benar ya beribadah kepada Allah sehingga ibadahnya diterima dan sah. Maka tidak lain ibadahnya harus didasari dengan ilmu agama. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW dan kepada para keluarga dan para sahabat dan orang-orang yang senantiasa meniti sunnah beliau sampai hari kiamat kelak, amin ya rabbal alamin. Di pagi ini kita akan membahas dua tema ya. Yang pertama adalah fikih, yaitu kitab Fikih Muyassar ya. Kemudian yang kedua adalah muqaddimah akhlak. Muqaddimah akhlak maksudnya adalah kita membahas hal-hal yang berkaitan tentang akhlak ya. Nanti insyaallah kitabnya ulun pilih kitab Bulughul Maram.
Kitab Bulughul Maram ini sebenarnya kitab yang berkaitan tentang fikih. Namun di akhir kitab beliau, Ibnu Hajar ini menyebutkan hadis-hadis berkaitan dengan masalah akhlak, berkaitan dengan masalah akhlak dan adab. Jadi kalau nanti kajian ulum dipelihari, maka kitabnya adalah Bulughul Maram. Bagian akhir dari bab kitab ini, yaitu secara khusus penulis Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan tentang hadis-hadis berkaitan masalah adab dan akhlak. Dan hadisnya tidak terlalu banyak ya. Jadi ya sekira bervariasi lah. Kalau misalnya ustaz yang lain memilih Riyadhus Shalihin, maka silahkan. Tapi ulun ingin ringkas ya, hadis-hadisnya tidak terlalu banyak. Maka yang ulun pilih adalah kitab Bulughul Maram, kitab bagian akhir tentang adab dan akhlak. Pembahasan pertama, kitab fikih Muyassar ini berkaitan tentang thaharah atau bersuci. Sebagaimana para ulama ketika mereka menulis kitab berkaitan dengan fikih, pasti awal-awal kitab mereka itu membahas tentang thaharah atau bersuci. Karena bersuci adalah syarat dari sahnya ibadah-ibadah seperti sholat ya, seperti tawaf ya. Maka ini adalah ibadah-ibadah yang disyaratkan harus bersuci terlebih dulu. Pembahasan pertama, bagian pertama adalah tentang hukum taharah dan air. Taharah artinya adalah bersuci, artinya adalah bersuci. Penulis mengatakan bab ini mencakup beberapa bagian. Bagian pertama, makna dari taharah, Kemudian keterangan tentang pentingnya taharah dan macam-macam dari taharah. Taharah adalah bersuci. Kemudian yang pertama, pentingnya bersuci dan taharah ini dan macam-macam dari bersuci. Penulis mengatakan taharah merupakan kunci salat ya, maka bersuci adalah kunci salat. Makanya para ulama fikih menyimpulkan bahwa syarat sah salat adalah bersuci atau dia harus berwudu. Nah, kalau seandainya ada orang sholat 1000 rakaat, misal dia sholat 1000 rakaat tengah malam misalnya, sekhusyuk apapun dia sholat sebagaimana sholatnya Nabi misalnya luar biasa, namun dia tidak berwudu, maka sah nggak sholatnya? Tidak sah. Maka diterima, maka berpahala nggak? Jawabannya tidak. Kenapa demikian? Karena dia sholat tanpa bersuci. Maka bagaimanapun dia capeknya sholat, khusyuknya luar biasa, tapi kalau tidak berwudu maka tidak sah sholatnya. Tidak sah di sini, yang pertama tidak menggugurkan kewajiban, yang kedua tidak dapat pahala. Kenapa? Karena dia tidak mengambil kuncinya, yaitu bersuci. Itu menunjukkan bahwa bersuci itu sangat penting karena berkaitan dengan sah tidaknya ibadah sholat. Dan syaratnya yang paling ditekankan, maka syarat yang paling ditekankan seperti ibadah sholat adalah dengan bersuci. Dan syarat itu harus mendahului perkara yang dipersyaratkan. Dan syarat harus mendahului perkara yang dipersyaratkan. Jadi syarat itu harus dikerjakan sebelum ibadahnya. Ya, makanya orang yang ingin sholat syaratnya harus terpenuhi. Di antaranya adalah dia harus berwudu dulu. Kan dalam ibadah sholat itu ada beberapa rumpun ya. Ada syarat sholat, ada rukun sholat. Nah, ada syarat sholat, ada rukun sholat. Apa bedanya antara syarat dan rukun? Contoh rukun sholat, kayak baca Fatihah rukun sholat, sujud, ruku itu adalah rukun sholat. Ada lagi namanya syarat sholat. Nah, maka berbeda kalau syarat ini dikerjakan sebelum ibadahnya. Seperti wudu, maka pian harus berwudu sebelum sholat. Kalau rukun itu dikerjakan saat sholatnya, di pertengahan sholatnya. Kayak pian baca Fatihah itu di mana? Saat sholat. Itu namanya rukun. Jadi rukun itu dikerjakan saat ibadahnya, sedangkan syarat dikerjakan sebelum ibadahnya. Ada syarat, ada rukun.
Nah, taharah bersuci bagian dari syarat ibadah tersebut. Berarti dikerjakan harus sebelum ibadah tadi. Kemudian taharah atau bersuci terbagi dua macam. Taharah atau bersuci terbagi dua macam. Yang pertama adalah taharah maknawi. Taharah maknawi artinya adalah sucinya hati dari syirik. Sucinya hati dari syirik dan kemaksiatan dan segala hal yang mengotorinya. Yang pertama adalah taharah maknawi. Ini tidak bisa dilihat dengan panca indera, tetapi harus dibersihkan, yaitu membersihkan hati. Nah, dari segala yang mengotorinya, dari segala najisnya, ya. Maka najis yang paling besar atau kotoran yang paling besar bagi hati adalah yang pertama adalah kesyirikan. Maka taharah maknawi maksudnya adalah mensucikan hati dari kesyirikan, kemaksiatan dan segala hal-hal yang mengotorinya. Nah, maka seorang muslim itu dituntut bukan cuma hanya bertaharah, bersuci, berwudu ya dengan anggota badan secara lahiriah, tetapi dia juga harus memperhatikan apa? Mensucikan hatinya dari segala jenis kotoran-kotoran. Maka kotoran hati yang paling berat, yang paling berbahaya adalah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mensucikan hati dari segala jenis kotoran ini lebih utama, lebih penting kita harus perhatikan dibandingkan bersuci secara lahiriah seperti berwudu. Kenapa demikian? Karena misalnya ada orang yang sholat, dia berwudu dengan baik, dia sholat luar biasa, ibadahnya banyak, namun dia tidak memperhatikan suci hatinya, seperti tidak paham masalah kesyirikan. Lalu dia misalnya akhirnya terjerumus ke praktek kesyirikan. Maka semua ibadah yang dia kerjakan, kayak berwudu adalah ibadah, kayak sholat adalah ibadah, kayak haji adalah ibadah, maka semua ibadah lahiriah yang dia kerjakan menjadi lenyap pahalanya, hilang pahalanya karena melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semua amal yang dia lakukan menjadi apa? Sia-sia, tidak bernilai pahala di sisi Allah karena dia tidak menjaga hatinya dari najis yang paling besar, yaitu melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang muslim harus memperhatikan najis maknawi yang paling besar, yaitu adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia lebih penting daripada kesucian badan, dan kesucian badan itu tidak mungkin dapat diwujudkan dengan adanya najis kesyirikan, karena otomatis najis kesyirikan ini menghilangkan pahala-pahala dari ibadah-ibadah lahiriah yang dia kerjakan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innamal musyrikuuna najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrikin itu adalah najis. Najis apanya? Apakah tubuhnya, liurnya najis? Bukan. Maksudnya adalah akidahnya najis. Kenapa akidahnya najis? Karena mereka adalah orang musyrik. Maka dikatakan hatinya, akidahnya adalah najis. Namun apakah lahiriahnya suci? Maka jawabannya iya. Maka orang Nasrani, orang musyrik, orang kafir itu yang najis apanya? Keyakinannya. Adapun tubuhnya, liurnya tidak najis. Jadi yang Allah katakan sesungguhnya orang musyrikin itu najis, itu bukan lahiriahnya, bukan keringatnya, bukan liurnya, bukan tubuhnya, enggak. Tetapi yang najis adalah keyakinan mereka. Inilah yang dimaksud dengan najis maknawi, yaitu secara batin seperti akidah yang menyimpang, seperti kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, taharah adalah taharah maknawi, mensucikan hati dari segala jenis kotoran. Kemudian taharah yang kedua adalah taharah indrawi. Taharah indrawi. Ini taharah indrawi inilah pembahasan kita. Bagaimana seseorang mensucikan zahirnya dia, bersuci dengan berwudu, ya, bersuci dengan mandi junub. Ini maksud dari pembahasan kita.
yaitu taharah indrawi yang bisa dilihat oleh panca indera. Kita harus mensucikan tubuh kita, anggota wudu kita dari segala jenis kotoran, najis ya. Kemudian kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagian yang kedua yaitu tentang makna taharah. Secara bahasa, maka taharah adalah bersih dan suci. Secara bahasa, taharah artinya adalah bersih dan suci dari kotoran. Ini kan maknanya umum. Ini kan kita bahas secara bahasa. Secara bahasa, kalau pian buka kamus, maka taharah maknanya adalah bersih dan suci dari kotoran. Misal, di hadapan ulun ada debu. Debu itu kotorkah? Enggak. Dia kotor. Ketika ulun hilangkan baju ulun dari debu atau dari licak misalnya, maka ulun namanya bertaharah atau bersuci. Tapi dari sisi bahasa. Jadi dari sisi bahasa, ketika ada kotoran yang menempel seperti debu tadi, lalu ulun hilangkan, menghilangkan hadas dan menghilangkan khabath. Hadas itu adalah apa dinamakan dengan hadas? Hadas adalah menghilangkan sifat penghalang. Menghilangkan sifat penghalang sholat dengan menggunakan air. Maka itu namanya hadas, yaitu menghilangkan sifat penghilang sholat dengan menggunakan air. Seperti misalnya pian tidak berwudu, atau pian misalnya kentut atau BAB. Itu kan berarti pian berhadas namanya. Ketika pian berwudu, maka pian menghilangkan hadas. Itu makna bersuci istilah syar'i, menghilangkan hadas. Hadas itu tidak berwudu atau tidak mandi junub. Ketika pian misalnya sebelumnya berwudu, lalu pian kentut. Nah, ketika pian berwudu, maka pian menghilangkan hadas atau pian bersuci. Nah, jadi ketika pian berwudu, maka pian bersuci. Atau pian berhubungan dengan istri pian, lalu pian bertaharah. Apa bertaharah bersucinya? Dengan mandi junub. Itulah yang dimaksud dengan bertaharah ketika dia menghilangkan hadas. Hadas kecil atau hadas besar. Hadas kecil tidak berwudu, hadas besar tidak mandi junub. Itu namanya bertaharah. Yang pertama adalah menghilangkan hadas kecil atau hadas besar. Kemudian juga makna taharah adalah menghilangkan khabath. Nah, jadi makna taharah adalah menghilangkan hadas dan menghilangkan khabath. Menghilangkan hadas dengan berwudu atau mandi junub, sedangkan menghilangkan khabath yaitu menghilangkan najis. Nah, menghilangkan khabath artinya adalah najis. Menghilangkan najis yang menempel pada pakaian kita kah, badan kita kah, atau tempat kita, maka dia dinamakan dengan bertaharah. Ulang. Ringkasnya, bertaharah adalah secara syar'i maknanya menghilangkan hadas dan menghilangkan khabath. Menghilangkan hadas dengan air berwudu atau mandi junub. Sedangkan menghilangkan khabath artinya najis, maka menghilangkan najis dengan air juga, najis yang menempel pada tubuh dan pakaian atau tempat. Maka orang yang sholat dia harus bertaharah. Harus apa? Bertaharah. Berwudukah atau ketika berhubungan badan dengan istrinya maka mandi junub. Dan harus diperhatikan lagi najis, menghilangkan khabath tadi. Maka jangan sampai ada najis ketika sholat menempel pada satu pakaian. Maka pakaian yang pian pakai dari peci, dari kacamata, dari kaos kaki yang pian pakai untuk sholat harus steril dari najis. Yang kedua adalah badan. Maka badan pian harus dari ujung rambut sampai kaki harus steril dari najis. Yang ketiga tempat. Nah, maka tempat harus steril dari najis. Maka tempat di sini, apakah semua area tempat yang pian sholat harus steril dari najis? Maka jawabannya tidak. Maka jawabannya tidak. Contoh kita sholat di sini di tempat ini. Misal ada kotoran cacak di ujung situ, nah kita sholat di depan. Apakah maksud dari dia harus suci
tempatnya tidak ada sama sekali kotoran atau najis di tempat itu, maka jawabannya tidak. Yang dimaksud dengan suci najis dari tempat adalah hanya sekedar dia berdiri di tempat tersebut. Dalam artian jangan sampai di bawah kakinya itu tempat dia sholat ada najis. Nah berarti contoh, ulun misalnya sholat, di depan ulun ada kotoran kucing. Ada kucing tiba-tiba lewat, inya beol di tempat ulun sholat, tapi di hadapan. Bolehkah ulun meluruskan sholat? Jawabannya boleh. Kenapa? Karena kotoran kucing ini tidak berada di kaki ulun yang ulun itu sholat di atasnya. Jadi hanya sekedar anggota tubuh ulun menempel ke tempat tersebut, itulah yang dinamakan dengan tempat sholat. Berarti ketika ada kotoran kucing di depan ulun, boleh nggak ulun teruskan? Boleh. Kenapa? Karena tangan ulun, kaki ulun yang menempel di tempat itu tidak ada kotoran najisnya. Bisa dipahami? Jadi misalnya ulun sholat, kemudian di tempat sujud ada cicak beol. Ketika ulun sholat, tinggal dahi jangan kenakan kotoran tadi. Karena dahi ini ketika dia menempel, itulah tempat sholat kita. Jadi pian tinggal bergeser ke kanan. Yang penting dahi yang menempel ke tempat pian sholat tidak ada najisnya. Jadi tidak semua steril tempat itu harus dari najis, enggak. Tapi maksudnya adalah hanya sekedar anggota tubuh kita atau pakaian kita yang menempel di tempat sholat jangan kena najis. Itu maksudnya. Jadi ketika kita sholat berdiri nih, lalu ada kucing di tempat sujud ulun, dia buang kotoran, itu kan najis. Ulun tinggal sholat bergeser ke tempat yang tidak ada kotoran kucingnya. Atau ulun sholat misalnya tiba-tiba cicak di dinding kemudian dia membuang kotoran di hadapan ulun. Ulun tinggal ketika meletakkan dahi jangan kena najis tadi, tinggal digeser ke kanan atau ke kiri. Intinya adalah yang dimaksud dari harus tidak ada najis pada tempat hanya sekedar anggota tubuh atau pakaian yang menempel di atas tempat tadi tidak ada najisnya. Maka kaki pian yang berdiri, maka di bawah kaki jangan ada najisnya. Ketika pian sujud, maka dahi pian, tangan pian yang menempel di tempat tadi tidak ada najisnya. Kalau misalnya kita sholat sujud, nah seperti ini, dahi di depan, ada kotoran kucing di sini. Yang penting jangan kena dahi kita, tangan kita di tempat tadi, maka boleh sholat. Itu maksudnya. Jadi tidak mesti harus di mana-mana tidak ada najisnya, enggak. Yang penting tangan kita, dahi kita yang menempel di tempat tersebut tidak ada najisnya. Sekalipun di hadapan kita ada kotoran kucing, ada kotoran anjing, kotoran babi misalnya nih tiba-tiba, maka jangan sampai kotoran tadi mengenai tangan kita, dahi kita ketika menempel di atas tempat sujud tadi. Itulah yang dimaksud harus bebas dari najis. Jadi jangan sampai anggota tubuh kita atau pakaian yang di atasnya kita berdiri menempel najis atau terkena najis. Kemudian kita teruskan. Yang dimaksud kata penulis dengan menghilangkan hadas adalah menghilangkan sifat penghilang sholat dengan menggunakan air pada seluruh tubuh. Ini kalau hadasnya hadas besar, maka bersucinya adalah dengan menghilangkan sifat penghalang sholat dengan menggunakan air ke seluruh tubuh. Bila hadasnya adalah hadas besar. Sedangkan bila hadas kecil, maka cukup dengan membasuh anggota wudu dengan niat. Jadi kan bertaharah bersuci, maka maksudnya adalah menghilangkan hadas. Baik hadas kecil dengan berwudu atau hadas besar dengan mandi junub. Bila tidak mendapatkan air dan dia tidak mampu menggunakannya karena sakit. Nah, jadi orang yang tidak bisa berwudu atau mandi junub dengan dua alasan. Entah dia tidak ada air atau ada air dan dia sakit, yang mana sakitnya kalau kena banyu semakin sulit sembuh. Atau ketika kena air, maka kata dokter
ini bertambah sakitnya. Kayak orang kena cacar banyu kah, cacar api kah, itu kan kadang kalau kena banyu. Di pelihari ini kan banyak sekali banyu, di laut juga ada. Banyunya ada, tapi orang ini nggak bisa menggunakan karena ada penyakit seperti cacar. Orang yang kena cacar diguyur banyu, maka ini bertambah cacarnya, kasihan. Maka boleh dia bertayamum. Boleh apa? Bertayamum menggunakan debu atau pasir. Maka ini ada keringanan ketika dia mengalami kesulitan. Contoh penyakit, dia terkena penyakit cacar api ulang. Nah, maka kalau kena banyu bertambah kemuh-muha misalnya, maka dia mengganti dengan apa? Bertayamum. Inilah kemudahan dalam syariat. Ketika dia ada banyu namun tidak bisa menggunakan karena penyakit, maka boleh dengan bertayamum. Kemudian maka dia bisa menggunakan alat bersuci yang menggantikan kedudukan air, yaitu debu atau pasir dan seterusnya, sesuai cara yang diperintahkan oleh syariat. Keterangan tentang tayamum akan hadir insyaallah dalam bab tayamum. Memang di Banjarmasin ini kan gelarnya 1000 sungai. Insyaallah kan kadang kekurangan banyu, pasti ada terus. Yang jadi masalah adalah terhalangnya karena penyakit. Nah, ya walaupun kita kekeringan tetap masih ada banyu, masih bisa beli ya. Tetapi kalau dia tidak bisa menggunakan banyu karena faktor penyakit, maka dia boleh bertayamum. Seperti orang yang kena luka bakar ya. Kemudian juga orang yang kena penyakit cacar dan seterusnya. Intinya kata dokter divonis ini jangan sampai kena banyu. Nah, maka dia boleh apa? Bertayamum. Kemudian tadi kan yang dimaksud dengan menghilangkan hadas adalah hadas kecil dan besar, itulah taharah. Kemudian yang dimaksud dengan melenyapkan khobath, menghilangkan khobath adalah menghilangkan najis dari badan dan pakaian dan tempat sholat. Pakaian dan tempat sholat. Ingat, suci tempat sholat ini bukan semua area sholat, bukan, tetapi hanya sekedar anggota tubuh dan pakaian menempel di atas tempat tadi. Jangan sampai ada najisnya. Maka kalau contohkan agar jangan sampai salah paham, ketika pian sholat berdiri, tiba-tiba di tempat sujud pian kucing nah, dia membuang kotoran. Maka pian tinggal bergeser ke kanan, jangan sampai dahi pian, tangan pian kena kotoran tadi. Ya, itu maksud dari suci dari tempatnya, tempat kita sholat. Hanya sekadar anggota tubuh kita atau pakaian kita, jangan sampai di tempat tersebut ada najisnya. Kemudian, jadi taharah indrawi, panca indera yang secara zahir terbagi menjadi dua. Pertama adalah bersuci dari hadas kecil dan besar. Kemudian dan dia dikhususkan dengan badan. Nah, maka hadas kecil, hadas besar itu khusus badan. Berwudu kan badan yang dibasuh. Kemudian kalau mandi junub juga badan juga yang dibasuh. Kedua, bersuci dari najis. Ini mencakup badan, jangan sampai ada najisnya. Pakaian, jangan sampai ada najisnya. Dan tempat sholat, jangan sampai ada najisnya. Kemudian, hadas terbagi menjadi dua. Pertama, hadas kecil, yaitu hadas yang mewajibkan wudu. Kayak pian misalnya kentut, maka wajib berwudu. Kedua, hadas besar, yaitu hadas yang mewajibkan mandi. Seperti apa? Orang yang berhubungan dengan istrinya, maka dia wajib mandi junub atau berhadas besar. Kemudian khobath atau najis ini terbagi 3 macam. Kalau hadas terbagi 2, hadas kecil, hadas besar. Kalau najis terbagi berapa? 3 macam. Terbagi berapa? 3 macam. 1, najis yang wajib dibasuh. Apa contohnya? Kalau kena najis ini maka harus dibasuh, harus wajib dibasuh. Seperti kencing orang dewasa atau kencingnya perempuan, kena baju pian, maka wajib apa? Wajib dibasuh. Dibasuh itu dialiri banyu, itu namanya dibasuh. Jadi pian harus bisa membedakan makna membasuh dengan mengusap. Nah, kalau misalnya ketika berwudu, tangan itu dibasuhkah diusapkah? Dibasuh. Maka dibasuh itu ada aliran banyu, itu namanya dibasuh.
Ketika pian kepala pian itu membasuhkah mengusapkah? Mengusap. Nah, mengusap beda dengan membasuh. Kalau mengusap itu tidak ada aliran banyu. Pian cukup di sini aliri banyu di tangan pian. Pian bisa kibahkan lalu pian usap. Ini cuma apa? Mengusap, tidak ada aliran banyu ke atas kepala pian. Jadi mengusap itu titik-titik yang ada di tangan, ya, bukan aliran banyu, enggak. Dia lebih ringan dibandingkan dengan membasuh. Jadi pian kedua tangan pian alihkan banyu sedikit, jar pian. Kan basah nih. Lalu pian usap. Itu namanya mengusap. Tidak perlu ada aliran banyu. Tapi kalau kaki maka tidak boleh pian mengusap saja. Pian alirkan banyu sedikit, ini titik-titik lalu pian usap, itu enggak boleh. Kalau membasuh ada aliran banyu, kalau mengusap tidak ada aliran banyu. Jadi kalau kepala itu diusap, kalau seandainya kaki, wajah itu dibasuh. Nah, kalau najis tadi, contoh najisnya adalah air kencing orang dewasa atau perempuan, kena baju, maka nggak diusap. Tapi caranya apa? Dialiri banyu atau dibasuh. Najis yang kedua, najis yang cukup dipercikan air. Nah, dipercikan air saja. Ini adalah seperti kencingnya anak laki-laki yang belum genap 2 tahun, yang hanya mengenyangkan perutnya dengan air susu ibunya saja. Misal ini bayi ini umurnya 6 bulan. Itu kan masih ASI aja tuh yang mengenyangkan perutnya. Maka ketika dia kencing di baju kita, nggak perlu dibasuh, dialiri banyu tuh nggak perlu. Maka cukup dipercikan saja. Dipercikan saja. Ini terjadi kepada siapa? Rasulullah ketika beliau menggendong seorang anak kecil, bayi laki-laki yang belum memakan makanan pengenyang yang lain, hanya susu ibunya saja, maka Nabi perintahkan untuk dipercikan saja. Jadi Nabi cuma mempercikan baju beliau saja. Tapi kalau sudah dia anaknya lebih dari 2 tahun atau anak perempuan, ya, ini khusus untuk anak laki-laki saja, yang belum 2 tahun, yang masih mengandalkan kenyang perutnya dengan air susu ibunya saja, maka cukup dipercikan. Tapi kalau seandainya pian kebauan, maka silahkan juga disiram atau dibasuh. Tapi kalau pian percikan itu sudah cukup. Nah, misal ini ada taplak meja. Kalau ketika kita andak bayi laki-laki tadi di atas sini, tiba-tiba dia bekamih misalnya daerah sini, maka cukup dipercikan saja, ya. Percikannya itu lebih banyak daripada kencingnya tadi, maka sudah suci. Sekalipun masih ada baunya, itu cukup untuk mensucikan taplak meja ini. Tapi kalau seandainya pian memilih membasuh, boleh enggak? Ya silahkan, tidak mengapa ketika pian ingin menghilangkan baunya. Tetapi kalau dipercikkan maka sudah cukup. Tapi ini khusus untuk bayi laki-laki yang hanya masih kenyang perutnya dengan air susu ibunya saja. Nah, kalau seandainya umurnya misalnya 1 tahun, tapi dia sudah makan makanan berat, makanan nasi bubur kah, maka ini tidak boleh lagi dipercikkan, wajib dibasuh. Tadi syaratnya adalah bayi laki-laki dan yang mengenyangkan perutnya hanya ASI saja, belum makanan yang lain. Maka ini cukup dipercikan banyu saja tanpa dibasuh. Kemudian najis yang ketiga, najis yang hanya diusap saja. Ketika diusap maka dia sudah suci. Najis yang menghilangkannya hanya dengan diusap. Contoh seperti sendal kita ada najis di bawahnya. Maka cara mensucikannya cukup dengan pian mengusap atau menggesekkan tanah di bawahnya, maka sudah suci. Jadi itu cara apa? Menghilangkan najis. Ada yang harus dengan dibasuh. Ini seperti apa? Baju yang kena kencing orang dewasa. Ada yang najisnya cuma dipercikkan banyu saja tanpa dibasuh sudah cukup. Ini seperti apa? Bayi laki-laki yang hanya kenyang perutnya dengan ASI saja. Kemudian yang ketiga, najis yang cara membersihkan cuma diusap atau digesek, seperti sendal yang kena najis, maka cara mensucikannya bisa dengan menggesekkan, mengusapkan sendal tadi dengan tanah, maka dia menjadi suci. Kemudian bagian yang kedua,
tentang air yang boleh digunakan untuk bersuci. Maka ada yang boleh dan ada yang tidak boleh. Maka bersuci itu memerlukan sesuatu yang digunakan sebagai sarananya, yang dengannya najis dihilangkan dan hadas pun juga dihilangkan, yaitu dengan air. Air yang bisa digunakan untuk bersuci disebut dengan ma'ut tahur. Bahasa Arabnya adalah al-ma'ut tahur. Al-ma' artinya air, tahur artinya suci. Jadi air yang bisa digunakan adalah air yang suci. Air yang suci pada dirinya dan mensucikan selainnya. Jadi air ini suci secara zat, dia suci dan bisa menghilangkan dan bisa mensucikan yang lain. Ulang, air yang dipakai adalah air yang suci, kemudian bisa mensucikan yang lain. Ada air suci tapi tidak bisa mensucikan. Contoh banyak teh. Teh itu suci kada? Suci. Tapi dia mensucikan enggak? Bisa enggak pian bawa berwudu? Bisa enggak pian bawa untuk menghilangkan najis? Enggak bisa. Dia suci tapi tidak mensucikan. Nah, yang syarat di sini adalah suci lagi bisa mensucikan. Contohnya adalah seperti air hujan. Dia suci secara zat, boleh diminum dan bisa mensucikan dibawa berwudu atau menghilangkan najis. Maka taharah di sini adalah menggunakan air. Air yang suci lagi mensucikan. Nah, air suci lagi mensucikan ini, kata penulis, adalah air yang masih tetap sebagaimana dia diciptakan. Nah, contoh banyu Sungai Martapura, itu warnanya apa, Pak? Coklat. Nah, itu kenapa seperti dia? Itulah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bercampur dengan tanah di bawahnya, Allah ciptakan seperti itu sehingga warna coklat. Maka banyu Sungai Martapura tadi boleh enggak pian bawa bersuci? Maka jawabnya boleh. Kenapa? Karena dia tetap sebagaimana diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kita yang membuat warnanya coklat, enggak. Beda dengan teh. Teh kan asalnya warnanya apa, Pak? Putihlah seperti ini. Lalu kita sendiri yang merubahnya. Kita campur dengan daun teh sehingga warna coklat, maka itu tidak boleh digunakan. Yang boleh digunakan adalah banyunya ini sebagaimana Allah ciptakan. Seperti itu adanya, warnanya hirangkah, kuningkah. Kalau dia tercipta sebagaimana Allah ciptakan, ya, mungkin karena proses di dalam tercampur dengan tanah, tercampur dengan tumbuh-tumbuhan sehingga warnanya berubah, maka inilah yang bisa digunakan. Maka pian jangan ragu untuk berwudu di sungai. Nah, sungai tadi warnanya coklatkah, hirangkah, dan memang seperti itu adanya, tercipta seperti itu, ya, bukan karena olah manusia. Maka ini suci dan mensucikan. Maksudnya adalah sesuai dengan sifat di mana dia diciptakan. Kayak banyu Sungai Martapura tadi, ya, seperti itulah adanya, mulai bahari sudah kuning karena bercampur dengan bawahnya tanahnya. Maka itu suci lagi mensucikan. Baik dia turun dari langit seperti hujan. Misalnya ketika hujan warnanya hijau. Nah, ya boleh enggak? Boleh ketika dia diciptakan seperti itu. Atau lelehan salju, ini juga Allah ciptakan demikian, ya, bukan kita yang membuat, enggak, memang meleleh kemudian ada warnanya macam-macam misalnya, maka boleh digunakan. Dan embun atau air yang mengalir di bumi seperti sungai, mata air, sumur dan laut. Laut misalnya warnanya biru, maka sebagaimana dia diciptakan seperti itu, maka boleh digunakan bersuci. Atau sumur, kadang sumur ini warnanya hijau, nah, tercampur dengan lumut, ya. Kadang dia warnanya macam-macam. Boleh enggak digunakan? Boleh, karena dia tercipta memang seperti itu. Maka air suci lagi mensucikan ini, baik datangnya dari atas, dari langit seperti hujan, atau dia muncul dari perut bumi seperti sumurkah, sungaikah, kemudian air lautkah, dan seterusnya. Maka ini banyunya adalah suci lagi mensucikan. Berapa sudah nih? Ya, sedikit lagi. Nah, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Al-Anfal ayat 11, "Wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bih." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lah menurunkan bagi kalian hujan dari langit untuk mensucikan kalian dengannya.
Maka hujan di sini adalah berarti air yang suci lagi mensucikan. Maka boleh digunakan mandi junub atau apa? Atau berwudu. Kemudian dalil yang lain firman Allah Subhanahu wa taala, wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura, dan kami turunkan dari langit air yang suci. Nah, Allah mengatakan air yang suci ya. Jadi sebenarnya ada sunnah-sunnah ketika air hujan itu turun ya. Selain kita berdoa Allahumma shayban nafi'an, di antara kesunnahan hujan turun adalah kita membasahi tubuh kita dan pakaian kita dengan hujan tersebut. Jadi sunnah sebetulnya mandi hujan itu sunnah, tapi disesuaikan juga dengan kondisi awak pian. Jadi disahkan ya. Ada cuplikan video Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin ya, itu ulama subhanallah banyak mengarang kitab-kitab berbagai macam ilmu dari tauhid, hadis, fikih, usul fikih. Ketika ada videonya, ketika hujan saat kajian, beliau membuka kopiahnya, membuka surbannya ya. Kemudian membuka jubahnya, tersisa pakaian, kalau nggak salah pakaian dalam lah. Kemudian beliau berhujan, mengenakan kepala dan pakaian beliau dengan hujan. Sunnahnya seperti itu, sunnahnya seperti itu. Ya. Jadi ketika ada hujan maka sunnahnya kepala kita dan baju kita kena hujan tadi. Karena ketika hujan turun itu dia baru diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru apa? Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang lain berupa hadis sabda Nabi SAW tentang doa ya. Orang yang doa dari Nabi lah. Nabi mengatakan dalam doanya, Allahumma ghsilni min khotoyaya bil ma'i wath thalji wal baradi. Ya Allah, bersihkanlah aku dari kesalahan-kesalahanku dengan air dan salju dan embun. Maka di sini Rasulullah menyebutkan banyu-banyu nang suci, diantaranya adalah salju dan embun. Kemudian berdasarkan sabda Nabi yang lain tentang banyu laut, Rasul mengatakan huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuh. Laut itu suci airnya dan juga bangkainya halal. Nah jadi ikan itu wajib nggak disembelih? Nggak wajib. Buktinya apa? Dia mati pun boleh dimakan. Bangkainya pun boleh dimakan. Itu adalah binatang yang berada di dalam laut. Maka laut Rasul katakan airnya suci lagi mensucikan, dan binatang yang asli memang dia tinggalnya di lautan, di sungai, maka dia adalah suci bangkainya. Maka ketika dia mati boleh untuk dinikmati. Kemudian kita teruskan, taharah tidak terwujud dengan benda cair selain banyu. Nah, ada benda cair tapi selain air ya, air yang mutlak yang tadi disebutkan, kayak banyu teh, banyu kelapa, boleh kada pengen bersuci? Kada boleh. Dia memang cair tapi bukan air yang disebutkan tadi ya. Atau misalnya kayak Coca-Cola, itu nggak bisa dia gunakan untuk bersuci. Nah, ada pertanyaan, semoga ulun belum pernah menanyakan kepada pian ya. Banyu apa ini lebih afdol daripada banyu Zam-Zam? Banyu ini tidak turun dari langit, tidak muncul dari bumi, tapi ini lebih afdol dari banyu Zam-Zam. Nah, apa banyu apa, Pak? Kan banyu itu sumbernya bisa turun dari langit atau muncul dari perut bumi. Contoh sungai, laut, itu antara dua tadi. Tapi ada banyu air, dia lebih afdal dari banyu Zam-Zam. Dia tidak turun dari langit, tidak muncul dari perut bumi. Nah, sudah ada yang tahu kayaknya apa, Pak? Nah iya, banyu yang keluar dari jemari Nabi. Nah ini kan subhanallah, ini mukjizat Nabi ya. Dan ini tidak bisa kita nikmati, cuma para sahabat ketika itu. Ketika kehausan mereka di tengah perjalanan, Nabi mengeluarkan mukjizatnya berupa apa? Banyu yang keluar dari jari jemari Nabi, yang semua sahabat bisa merasakannya, dibikin mandi, kemudian mereka berwudu, subhanallah. Maka ini tidak bisa kita dapatkan ya. Yang didapatkan cuma banyu Zam-Zam. Nah, ketika pian misalnya ke Banjarmasin, disuruh mampir banyak banyu Zam-Zam, kada perlu lagi pian ke sana. Nukar banyu Zam-Zam, pian minum, maka subhanallah ya.
ba'u Zamzam bima syuribalah. Rasul mengatakan bahwa banyu Zamzam itu tergantung niat orang yang meminumnya. Kita tidak bisa menikmati banyu yang keluar dari jari jemari Nabi. Jadi tubuh Nabi itu mengandung keberkahan. Tubuh Nabi apa? Mengandung keberkahan, liurnya, rambutnya, keringatnya. Bahkan tadi apa? Banyu yang keluar dari jari jemari Nabi. Dan ini hanya para sahabat yang bisa meminumnya. Kita nggak bisa lagi. Maka kita cuma bisa meminum banyu Zamzam. Kemudian, jadi tadi disebutkan oleh penulis, taharah tidak terwujud dengan benda cair yang lain seperti cuka, bensin, ini kurang gawian bang. Kemudian jus, banyu jeruk dan sebagainya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, falam tajidu ma'am fatayammamu sa'idan thayyiba. Lalu kalian tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik. Intinya adalah bersuci dengan air yang disebutkan tadi. Kemudian kita habiskan sedikit. Seandainya toharah atau bersuci terwujud dengan cairan selain air, ya, niscaya Allah Subhanahu Wa Taala memindahkan kita kepadanya dan tidak memindahkan kepada pemakaian debu. Kan ayat tadi mengatakan, kalau kalian tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan debu. Berarti kan kalau seandainya boleh dengan benda cair selain air tadi, maka Allah pasti pindahkan dengan benda tadi. Namun di ayat ini Allah pindahkan dengan debu kalau tidak memiliki banyu. Kemudian adapun bagian ketiga tentang air yang tercampur dengan najis, maka nanti dijelaskan oleh Ustaz yang lain, ya. Jadi nanti pembahasan tentang bagian ketiga halaman 4 ya. Bagian ketiga halaman 4 dari taharah adalah bagaimana status air yang suci tadi seperti sumur atau di bak mandi tercampur dengan najis. Apakah dia najis atau ada rincian yang lain? Maka nanti dijelaskan oleh Ustaz yang lain. Ya, setelahnya kita membahas tentang muqaddimah akhlak. Ya, muqaddimah akhlak. Hal-hal yang berkaitan dengan masalah akhlak. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para ikhwah sekalian, semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa merahmati kita. Maka akhlak, ya, akhlak mulia. Apa makna akhlak mulia? Maka akhlak mulia banyak para ulama menyebutkan maknanya. Namun di antara makna yang paling bagus tentang akhlak mulia adalah akhlak mulia ini mengandung 3 hal. Yang pertama adalah badlun nada. Badlun nada artinya adalah memberikan kebaikan. Jadi akhlak mulia yang pertama adalah badlun nada, memberikan kebaikan. Maka jenis kebaikan apapun yang pian berikan kepada orang lain, maka pian berakhlak mulia. Contoh senyuman lawan kawan pian. Itu baguskah adalah? Bagus. Ketika kita senyum dengan orang ini merasa dia dihargai. Orang ini merasa dia peduli dengan dirinya. Sehingga orang ini tidak berburuk sangka karena dengan senyuman kita. Karena kalau kita merangut terus tetamu kawan ini menyangka kawan ini sarikah, kada tukurihim laku aja. Nah, kan untuk menghilangkan perdugaan yang seperti tadi, maka dengan senyuman itulah minimal kebaikan yang bisa diberikan kepada orang lain. Maka ketika dia senyum kepada orang lain, maka ada kebaikan berarti, maka dinamakan dia berakhlak mulia. Dia memberikan makanan, bersedekah, ya. Dia mengajarkan ilmu, dia mengajarkan yang baik, itu adalah kebaikan yang diberikan kepada orang, maka berarti dia berakhlak mulia. Jadi berakhlak mulia cakupan yang pertama adalah memberikan kebaikan. Maka segala jenis kebaikan apapun yang pian berikan kepada orang, berarti pian berakhlak mulia. Contoh pian membantu dengan tenaga. Kadang-kala membantu dengan harta, membantu dengan tenaga. Gotong royong membangun masjid, gotong royong membangun sumur. Itu kan berarti pian memberikan tenaga kepada orang lain. Maka berarti pian berakhlak mulia. Maka segala jenis kebaikan kepada orang lain, maka dinamakan berakhlak mulia. Cakupan yang kedua dari akhlak mulia adalah kaful adha. Apa kaful adha? Dan tidak mengganggu orang lain.
Nah, kalau kita tidak mengganggu orang lain, maka disebut berakhlak mulia. Contoh kita bertetangga, kan tetangga ini macam-macam jenisnya ya. Maka kalau kita hanya sekedar tidak mengganggu sidin pas istirahat, tidak mengganggu, tidak mengeraskan suara yang bermacam-macam, hanya sekedar tidak mengganggu, maka dinamakan berakhlak mulia. Ada kucing kada pian tendang, kan ada tuh orang usil kayak itu, nah orang ngeprank itu kan mengganggu orang. Berarti ketika dia mengganggu orang, maka dia tidak berakhlak mulia. Kalau dia tidak mengganggu orang, berarti dia berakhlak mulia. Tidak mengganggu tetangga, tidak mengganggu orang yang sholat, tidak mengganggu orang yang kajian, tidak mengganggu kuitannya, tidak mengganggu temannya, tidak ngeprank. Nah, itu berarti dia berakhlak mulia. Jadi segala sesuatu yang tidak mengganggu orang lain atau binatang, maka disebut dengan berakhlak mulia. Contohnya mengganggu seperti ini. Kepada binatang pun tidak boleh kita mengganggu. Ada permainan baik di Banjarmasin, ulun kada tahu di pelihari. Permainan ini menangkap iwak, tapi iwaknya hidup, iwak lele. Jadi nang menangkap ini kan akan dimain-mainkannya. Itu kira-kira mengganggu iwaknya kada, dimakan kada, tapi dikulai-kulai, nanti macam-macam makannya, ditangkapnya, dibuangnya pulang. Ini kan berarti menyakiti lele tadi. Berarti dia mengganggu binatang tadi, maka dia tidak berakhlak mulia. Ya, ada permainan. Jadi yang ditangkapkan kalau kita permainan yang macam-macam di pasar Tungging itu kan mainannya incaan kada asli kayak gitu. Kan kada apa-apa kalau ikan yang mainan, nah, dipancing kemudian dia masukkan, itu kan kada apa-apa, bukan makhluk hidup. Ini memang buju iwak hidup, ada serokannya, ada embernya, jadi nyebuka tangkap kanakan pulang. Ini kan mengganggu binatang. Nah, kalau mengganggu binatang berarti dia adalah tidak berakhlak mulia. Kemudian cakupan yang ketiga dari berakhlak mulia adalah ihtimalul adza, tahan terhadap gangguan. Nah, ini lebih sulit nih, tahan terhadap gangguan. Jadi yang diganggu kita. Namun ketika kita diganggu, disambatikah, didzalimikah, macam-macam orang lain yang berbuat buruk kepada kita, kita tidak membalas, namun kita sabar, itu berakhlak mulia. Maka pian bisa mengetahui akhlak mulia dari 3 cakupan ini. Yang pertama apa tadi? Memberikan kebaikan. Yang kedua, tidak mengganggu. Yang ketiga, menanggung gangguan. Ketika pian ditolimi, pian kada membalas, maka disebut dengan pian berakhlak mulia. Maka apa saja berkaitan dengan 3 hal tadi, maka disebut apa? Berakhlak mulia. Nah, para ikhwas sekalian, berakhlak mulia adalah termasuk bagian dari ketakwaan yang paling tinggi. Ada mungkin sebagian orang yang mana dia fokus takwanya hanya kepada Allah saja, namun kepada makhluk buruk. Nah, ada orang yang dia memang ahli ibadah ya. Mungkin dia malamnya tahajud ya, siangnya berpuasa. Nah, tapi sidin ngalih menahan lisan sidin. Katujuh menggibah ya, katujuh memanggil orang lain. Nah, padahal sidin kan ahli ibadah. Maka ini dia tidak berakhlak mulia. Kalau hanya fokusnya kepada Allah saja, belum berakhlak mulia, belum bertakwa kepada Allah. Yang dinamakan bertakwa adalah hak Allah dia penuhi, hak makhluk pun dia jaga, tidak menzalimi. Bahkan dalam sebuah hadis ya, ada sahabat yang mengkisahkan kepada Nabi, ada seorang wanita. Wanita ini ahli ibadah. Dia malamnya tahajud ya subhanallah, siangnya dia suka bersedekah. Tapi dia lisannya tajam lawan tetangga. Nah, ini binian ahli ibadah sebenarnya. Dia baik hubungannya kepada Allah, bahkan bersedekah kepada orang lain. Tapi lawan tetangga tajam benar. Nah, ketujuh menyambati macam-macam. Ketika Nabi mengetahui itu, Nabi katakan dia tidak memiliki kebaikan sedikit pun, dia di dalam neraka. Kata Nabi SAW demikian. Kenapa? Berarti hubungannya buruk dengan orang lain. Jadi takwa itu harus 2 yang dia perbaiki. Hak kepada Allah dia perbaiki, hak kepada orang lain juga dia perbaiki dengan berakhlak mulia. Kemudian di antara pengaruh buruk ya, pengaruh yang tidak baik dari akhlak yang buruk ya, itu bisa menghilangkan amalan-amalan kita. Nah, memang kita ketahui bahwa syirik termasuk yang menghilangkan amalan, menghapuskan pahala.
ada sebagian perbuatan yang mana menghilangkan pahala kita, seperti berakhlak buruk. Ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, ya, dari sahabat Abdullah bin Abbas, yang hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Salasatun la turfa'u lahum salatuhum fawqa ru'usihim shibran. Rajulun amma qauman wa hum lahu karihun, wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun wa akhwani mutasariman." Ada 3 golongan yang tidak diangkat satu kilan pun solat mereka ke atas, dari atas kepala mereka. Jadi amalan-amalan yang kita kerjakan diangkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada pahala solat mereka ini tidak diangkat walaupun cuma sekilan, berarti tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Ada 3. Yang pertama adalah seorang laki-laki yang mengimami suatu kaum sedangkan kaumnya membenci imamnya. Nah, ini kan berarti kaum ini tidak suka dengan si imam, entah akhlaknya burukkah. Imam ini jadi imam, orang ini jadi imam, jamaahnya membenci dia, maka si imam ini pahala sholatnya tidak diterima. Ya, bisa jadi akhlaknya buruk kepada jamaahnya dan seterusnya. Yang kedua, nih perhatikan para perempuan, yang kedua adalah seorang wanita yang bermalam dalam keadaan suaminya marah kepadanya. Nah, imbah laki kuyuhan begawi dari pagi sampai sore, ya. Sebenarnya sama-sama uyuh Bang antara suami dan istri. Namun karena waktu suami ini malam aja, nah bisa-bisa ya untuk para perempuan. Ketika misalnya lakinya hendak dilayani pas malam hari, anak sudah guringan, lalu bininya menolak ajakan tadi. Nah, biasanya sakit kepala laki kalau ditolak. Inya marah, maka sholat istri tersebut tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini termasuk amalan yang tidak diterima, ya. Jadi sholat mereka tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Memang menggugurkan kewajiban namun tidak diterima. Kemudian yang ketiga, ini yang pembahasan kita, 2 orang yang bersaudara, ya saudara seiman, ya, yang saling memutuskan hubungan, saling memusuhi. Nah, ini sama sholatnya tidak diterima. Jadi kalau kita bermusuhan lawan orang, kalau orang memusuhi kita itu ada masalah. Jangan sampai kita pun ikut memusuhi, ya. Maka termasuk sholat yang tidak diterima adalah 2 orang muslim yang asalnya berkawan tiba-tiba bermusuhan, saling bermusuhan. Nah, ini sholatnya tidak diterima, ya. Maka ini harus diperhatikan para ikhwas sekalian. Karena apa orang yang suka dengan kita, yang penting kita jangan memusuhi orang itu, ya. Kalau kita pun ikut memusuhi, ya kita nanti termasuk dalam hadis ini, yang mana salatnya tidak diterima. Maka ini termasuk keburukan dari akhlak yang buruk, yaitu bermusuhan, ya saling bermusuhan. Maka salatnya tidak diterima, ya. Maka ya rugi, ya. Bahkan kan salat itu adalah ibadah pertama yang dihisab pada hari kiamat. Maka ini perhatikan, jangan sampai ada kita memusuhi saudara yang lainnya. Kemudian, dalam hadis yang lain tadi ulun sebutkan tentang seorang yang mengadu kepada Nabi, ya. Perempuan ini lisannya tajam lawan tetangga, padahal dia baik hubungannya kepada Allah. Dia rajin berpuasa sunnah, sholat malam, bahkan suka bersedekah. Tapi lawan tetangganya tajam, ketajaman nyambati. Nah, maka Nabi mengatakan, la khairu fiha hiya finnar. Tidak ada kebaikan padanya, tempatnya adalah di dalam neraka kalau dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Rasul ditanya lagi tentang seorang perempuan yang apa adanya, dalam artian inya ini cuma mengerjakan yang wajibnya saja. Nah, bersedekah pun cuma seadanya saja. Tapi dia baik sama tetangga, akhlaknya baik dengan orang lain, dengan tetangganya. Dia tidak menyakiti perasaan orang lain, ya. Maka Rasulullah mengatakan hiya fil jannah, dia di surga. Nah, jadi ini akhlak buruk ini biasanya berkaitan dengan lisan, ya. Biasanya berkaitan dengan lisan. Kalau kita di zaman sekarang kan jarang kita menampar orang, itu jarang, ya. Tapi kita bisa dengan akun palsu menyakiti orang. Nah, ya.
Akhirnya itulah keburukan yang di zaman sekarang. Terlalu mudah menyambati, menghina, ya berkomentar macam-macam ya. Tulisan dan lisan ini terlalu berani di media sosial sehingga kita semuanya disambati. Dari A sampai Z dia berani menghina dengan lisannya. Kemudian, nah setelah kita mengetahui makna dari akhlak mulia tadi, 3 hal kan, badlun nada, kaful adza, dan ihtimalul adza. Sekarang keutamaan akhlak mulia sangat banyak ya, syariat menjelaskan keutamaan dari akhlak mulia. Maka akhlak mulia sangat banyak manfaat dan keutamaannya. Di antaranya adalah keutamaan akhlak mulia, Allah Subhanahu wa taala secara khusus memuji akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah bersumpah akan hal tersebut. Jadi dalam Al-Qur'an Allah secara khusus memuji akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah bersumpah ya dengan akhlaknya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu menunjukkan akhlak, keutamaan dari akhlak. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qalam 1 sampai 4, Nun wal qalami wama yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa innaka la ajran ghairu mamnun wa innaka la ala khuluqin adzim. Kata Allah Subhanahu wa taala, Nun, demi pena dan apa yang mereka tuliskan, dengan karunia Rabbmu engkau wahai Muhammad bukanlah orang yang gila. Nah, jadi Nabi Muhammad itu sebagaimana para nabi terdahulu disambati dengan orang gila. Jadi lazimnya orang yang berdakwah di jalan Allah pasti banyak tuduhan. Pasti apa? Banyak tuduhan. Dan itu makanan hari-hari para nabi dan para rasul ketika mereka berdakwah. Maka kita jangan bawa perasaan ketika ada yang menyambati kita, penampilan kita misalnya cingkrang, maka kan jangan sedih. Nah, sebagaimana para nabi terdahulu disambati macam-macam, bahkan dipadahi orang gila. Maka kalau ada yang menyambati kita karena kita berdakwah, karena kita menjalankan syariat, maka kita jangan sedih. Ternyata para nabi sudah mendahului kita disambati macam-macam. Kemudian kata Allah, dan sesungguhnya engkau pasti mendapat pahala yang besar yang tidak terputus-putus. Kemudian kata Allah, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berakhlak yang sangat besar. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala sebelumnya bersumpah dengan pena ya, bersumpah dengan pena ya, kemudian dengan apa yang mereka tuliskan. Kemudian isinya adalah ayat yang keempat, engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang besar. Makanya ketika Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya oleh seseorang bagaimana akhlak Nabi, nah maka beliau ringkas menjawab, kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi adalah Al-Quran. Apa maksud akhlak Nabi Al-Quran? Maksudnya adalah semua perintah dalam Al-Quran beliau kerjakan dan semua larangan dalam Al-Quran beliau tinggalkan. Itulah akhlak Al-Quran. Nah, jadi keutamaan akhlak mulia yang pertama adalah pujian Allah secara khusus kepada Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad memiliki akhlak yang sangat baik. Maka orang yang memiliki akhlak yang mulia pasti dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian maka ayat tadi ya menjelaskan akan tingginya kedudukan akhlak di mata Islam. Maka sebagai isyarat kepada kita juga sebagai umat Nabi Muhammad SAW agar mencontoh beliau dalam memiliki akhlak yang mulia. Bahkan kalau kita belajar sirah Nabi, tidak sedikit ya yang masuk Islam yang awalnya karena melihat keindahan akhlak Nabi. Kemudian manfaat atau keutamaan yang kedua dari akhlak mulia adalah Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak. Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak. Sabda Rasulullah SAW, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad, yang disahihkan oleh Syekh Albani, Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima sholihal akhlak." Aku diutus semata hanya untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Jadi Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Perhatikan kata-kata Nabi ini. Beliau mengatakan, aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Kata-kata menyempurnakan berarti akhlak baik sudah ada pada orang-orang ketika itu. Makanya orang Arab jahiliyah itu, mereka memiliki akhlak yang baik nggak? Ada. Ya. Orang jahiliyah tersebut, mereka punya watak memiliki sebagian akhlak yang baik. Di antara akhlak baik yang dimiliki oleh orang-orang Arab jahiliyah itu adalah mereka menjunjung tinggi kejujuran. Mereka jujur, walaupun mereka kafir, walaupun mereka tidak beriman kepada Allah. Ketika mereka berbicara, mereka jujur. Ini dibuktikan ketika Abu Sufyan yang dulu sebelumnya belum masuk Islam ya, namun pada akhirnya beliau masuk Islam. Abu Sufyan ketika diutus ya oleh orang kafir Quraisy ya agar dia bertemu dengan seorang raja ya. Yang mana raja ini bertanya bagaimana kondisi dari pengikut Muhammad. Maka Abu Sufyan jujur menjawab, yang ketika itu masih kafir, pengikut umat Muhammad itu kebanyakan orang fakir, orang yang lemah. Nah, dia berkata jujur ketika ditanya oleh raja. Padahal kan kalau kau berdusta maka ada keuntungan ya. Tapi Abu Sufyan ini yang ketika itu masih kafir, ketika ditanya maka dia menjawab jujur. Berarti kan ada sisi kebaikan atau akhlak yang mulia dari orang-orang jahiliyah. Kemudian juga orang Arab jahiliyah itu ya, mereka tetap menjunjung tinggi memuliakan tamu. Makanya Rasul katakan, saya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Yang baik sudah ada, kemudian disempurnakan. Karena memang sejatinya ada akhlak-akhlak yang baik yang dimiliki oleh orang-orang jahiliyah. Entah jujur, kemudian memuliakan tamu, kemudian pemberani, itu adalah akhlak-akhlak yang baik yang masih dimiliki oleh orang-orang jahiliyah. Nah, maka hadis ini secara tegas menunjukkan bahwa perbaikan akhlak adalah salah satu tujuan risalah kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, keutamaan yang kedua adalah karena Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kemudian, keutamaan yang ketiga adalah akhlak mulia adalah salah satu sebab yang paling besar banyaknya masuk ke dalam surga. Nah, sebab yang paling besar banyaknya ya kaum muslimin masuk ke dalam surga adalah akhlak yang mulia. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya ya tentang banyaknya kaum muslimin masuk ke dalam surga, ya hadisnya suilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasal jannata faqala taqwallah wa husnul khuluq. Nabi ditanya tentang yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga, maka Rasulullah menjawab taqwallah, karena bertakwa kepada Allah. Yang kedua karena husnul khuluq. Artinya apa? Akhlak yang baik. Jadi penyebab yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga adalah karena bertakwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Sebenarnya hadis ini Nabi juga ditanya tentang penyebab banyaknya masuk ke dalam neraka. Nah, apa sebabnya? Al-famu wal faraj. Karena lisan dan kemaluan. Karena dosa lisan dan dosa kemaluan. Ini juga berarti akhlak yang buruk berkaitan dengan lisan dan kemaluan. Makanya ada salah seorang ulama yang membagi seseorang dihadapkan dengan lisan dan kemaluan. Ada orang yang dia mampu menjaga lisan tapi kadang mampu menjaga kemaluan. Orang ini mampu menjaga lisan tapi sangat sulit menjaga kemaluan. Ini terancam dengan siksa. Ini juga terancam dengan siksa. Mampu menjaga lisan tapi kadang mampu menjaga kemaluan. Jenis yang kedua, dia sebaliknya, dia mampu menjaga kemaluan tapi kadang mampu menjaga lisan. Ini juga terancam dengan siksa. Yang ketiga ini lebih parah, tidak bisa menjaga lisan, tidak bisa menjaga kemaluan.
Ini lebih terancam dengan siksa. Yang selamat yang keempat, mampu menjaga lisan dan mampu menjaga kemaluan. Makanya ketika dia menikahkan, dalam sebuah hadis Rasul katakan dia setelah menyempurnakan sebagian agamanya. Di antara maknanya adalah satu pintu yang paling besar dia masuk ke dalam neraka, pintu kemaluan sudah tertutup karena dia menikah. Maka tinggal bertakwa kepada Allah dari setengahnya dosa lewat lisan. Dosa lewat lisan. Nah, jadi jenis yang keempat ini yang selamat kalau dia mampu menjaga lisan dan kemaluan. Ya. Makanya Rasulullah menjamin dia masuk ke dalam surga. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Man yadman li ma baina lihyaihi wa ma baina fakhidaihi, admannahul jannah." Barang siapa yang menjamin untukku dia bisa menjaga lisannya dan menjaga kemaluannya, saya jamin dia masuk surga. Dan itu sulit ya. Menjaga kedua ini sulit, lisan dan kemaluan. Maka kalau dia bisa, dijamin masuk surga. Kemudian keutamaan yang keempat ya, dari apa tadi? Berakhlak mulia, bahwa barometer keimanan seseorang itu adalah akhlak mulia. Barometer keimanan seseorang dilihat dari akhlaknya. Barometer keimanan seseorang dilihat dari akhlaknya. Dalam artian, kalau akhlaknya bagus, menunjukkan imannya juga bagus. Kalau akhlaknya buruk, karena berarti imannya juga tidak bagus. Imannya itu rendah. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad ya, yang sanad hadisnya sahih, Rasulullah SAW bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum khiyarukum linisaihim." Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Nah, jadi apa cirinya? Iman seseorang itu bagus, imannya baik, imannya tinggi. Itu tercerminkan dari akhlaknya. Nah, kalau akhlaknya buruk berarti imannya juga rendah. Jadi mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Kemudian Rasulullah SAW mencontohkan akhlak yang baik seorang suami kepada istrinya. Rasul mengatakan, "Wa khiyarukum khiyarukum linisaihim." Dan sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap istrinya sendiri. Nah, apa kaitannya akhlak ini? Contohnya adalah Nabi sebutkan suami kepada istri. Karena ya, yang tahu orang itu bagus atau tidaknya adalah istrinya sendiri. Kalau kawan menilai kita baik belum tentu. Karena kawan cuma menilai kita ketika apa? Di luar rumah. Yang paling tahu bagaimana kondisi kita luar dalamnya siapa? Bini. Nah, kalau kawan kan terkadang kawan ini tahunya ketika kita pas gembira saja, berkumpulan, ramai, tertawa-tawa, kan kada tahu bagaimana dapat musibah dan seterusnya. Makanya seseorang itu bujurkah akhlaknya baik atau kada, takuni bininya. Kalau menakuni kawan itu belum tentu. Itu belum tentu. Karena istrilah yang paling tahu tentang watak dari suaminya. Ketika dapat masalah bagaimana nih suami menanggapi, itu istri yang mendapatkan, yang merasakan demikian ya. Kalau kawan itu masih bisa kemungkinan, karena kawan kan bertemu ketika senang saja ya, ketika ada dapat musibah, tertawaan rame. Tapi kalau dapat musibah, hal yang tidak mengenakan, itu biasanya istri yang tahu tentang watak suami. Makanya Rasulullah mengatakan, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap istrinya sendiri. Maka jangan sampai kita ini loyal lawan kawan. Nah, lawan kawan ketujuh mentraktir, lawan kawan ketujuh bergayaan, lawan bini kada. Nah, ini kan kebalik ya. Maka yang paling utama Rasul mengatakan, kita ini sebaik-baik umat adalah ketika kita yang paling baik terhadap istri kita sendiri. Karena kalau kita garing nang ragu kawan kita kah? Lain pula. Tapi adalah bini kita sendiri. Kemudian keutamaan yang kelima ya dari akhlak mulia,
Maka semakin mulia akhlak seseorang, maka semakin besar pula kecintaan Rasulullah kepadanya. Ini kan kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau kita memiliki akhlak mulia, maka Rasulullah pun mencintai kita. Maka Allah mengkabarkan si fulan ini baik akhlaknya dan seterusnya, sehingga dia apa? Dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara dalilnya adalah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tabrani, yang mana Syalbani mengatakan hadis ini ada penguatnya, ya, sehingga naik derajatnya kepada hadis yang hasan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Inna ahabbakum ilayya ahasinukum akhlaqan al-muwatta'una aknafan alladzina ya'lafun wa yu'lafun. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian adalah yang paling bagus akhlaknya. Jadi Rasulullah mencintai orang yang bagus akhlaknya. Nah, kemudian Rasulullah menjelaskan atau menyebutkan contoh orang yang memiliki akhlak mulia, yaitu orang-orang baik kepribadiannya, yang mudah bergaul dan mudah diajak bergaul. Nah, terkadang ada sebagian orang yang sulit bergaul, sehingga terkadang kita kada akrab, ya. Padahal ciri dari seseorang memiliki akhlak mulia itu, dia mudah untuk diajak bergaul. Kenapa dia mudah untuk diajak bergaul? Karena dia memiliki akhlak sehingga dia mudah untuk diajak bergaul. Jadi ini termasuk akhlak mulia ketika dia mudah bergaul dan diajak untuk bergaul. Jadi bagus kepribadiannya. Maka inilah salah satu kunci yang memudahkan seseorang untuk bergaul dengan orang lain ketika dia misalnya memiliki sifat rendah hati, tawadu, tidak sombong, tidak menghina, sehingga dia mudah untuk bergaul. Nah, ada cerita, ya, ada sebuah cerita, ada seseorang yang datang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak orang ini berbicara. Ketika Rasulullah ajak berbicara, orang ini gemetar. Ini kan Nabi yang dihadapi nih. Jadi orang ini gemetaran, sehingga dia canggung berhadapan dengan Nabi. Maka Nabi menasihati kepada orang tadi, ya, dengan mengatakan, hawwin alaika fa inni lastu bimalikin. Tenang, aku ini bukan raja, maka jangan gemetar. Jangan Bu Pandai itu gemetar. Biasa saja. Saya ini bukan raja, kata Nabi. Karena kan ketika ada orang yang berpandir lawan kita gemetaran, canggung, itu kan kasihannya. Maka kita tenangkannya. Aku ini orang biasa aja. Nah, sebagaimana Nabi, aku ini bukan raja, kata Nabi. Innama ana bunum ro'atin takulul qadid. Saya hanyalah seorang anak perempuan biasa yang makan daging yang dikeringkan. Ini adalah kalau bahasa kita mungkin dendeng, ya. Maksudnya adalah Nabi menenangkan orang ini, saya bukan raja, saya sama seperti makan kalian juga, ya. Maka kada usah canggung, kada usah gemetar ketika berbicara dengan saya. Jadi ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, berhadapan dengan seseorang dan seseorang ini gemetaran macam-macam, maka Nabi menenangkan, ya, sehingga mudah untuk diajak berbicara. Ya. Kemudian keutamaan yang keenam, ini sangat banyak, ya. Yang intinya adalah mudah kita bisa berakhlak mulia. Yang keenam, semakin mulia akhlaknya, maka semakin tinggi derajatnya di surga. Semakin tinggi akhlaknya, maka semakin tinggi derajatnya di surga. Pertanyaan, untuk apa kita bertinggi-tinggi derajat? Untuk apa? Maka jawabannya adalah sebagaimana surga bertingkat-tingkat. Nah, maka tingkatan yang paling tinggi, derajat yang paling tinggi di surga, itu yang memasukinya adalah orang yang tinggi derajatnya. Maka surga yang paling tinggi derajatnya adalah surga apa? Firdaus. Maka ketika orang ini tinggi derajatnya di sisi Allah, maka dia masuk ke dalam surga Firdaus. Makanya ada sebagian amalan ini dia akan tinggi derajatnya. Ketika mengamalkan ini akan tinggi derajatnya.
Akhlak mulia akan ditinggikan derajat. Untuk apa? Untuk masuk surga yang paling tinggi, surga Firdaus. Nah, surga apa? Firdaus. Termasuk tadi kayak berjalan menuju masjid, maka setiap langkahnya satunya menghapuskan dosa, satunya meninggikan derajat. Orang yang banyak sujud, banyak sholat, meninggikan derajatnya. Orang yang memiliki akhlak mulia meninggikan derajatnya. Harapannya apa? Dia masuk surga yang paling tinggi, surga Firdaus. Sabda Rasulullah SAW, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqan." Kata Rasulullah SAW, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi yang dihasankan oleh Syalbani. Sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat kedudukannya denganku pada hari kiamat. Nah, Nabi di surga Firdaus. Ketika orang ini ya semakin dekat kedudukannya dengan Nabi, kemudian yang paling dicintai Nabi, kira-kira duduknya di mana? Di surga Firdaus. Rasul mengatakan, sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat majelisnya, kedudukannya denganku pada hari kiamat adalah yang paling mulia akhlaknya di antara kalian. Nah, maka kalau kita ingin semakin dekat kedudukan kita dengan Nabi ya, di surga Firdaus, maka salah satu amalannya adalah memiliki akhlak mulia. Akhlak apa? Mulia. Kemudian di antara keutamaan akhlak yang lain, ya, sebagaimana sabda Nabi juga bahwa amalan mulia itu adalah pemberat timbangan pada hari kiamat. Nah, dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, ma min syai'in athqalu fil mizan min husnil khuluq, atau qala sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada suatu amalan yang paling memberatkan timbangan pada hari kiamat daripada akhlak mulia. Jadi pada hari kiamat itu amalan itu tos-tosan, memang ditimbang. Yang baik dan yang buruk akan ditimbang pada hari kiamat. Maka yang memperberatkan amalan kebaikan kita, salah satunya yang paling besar adalah apa? Akhlak mulia. Itu menunjukkan akhlak mulia ini susah, baik. Karena ketika ada sebuah amalan sangat banyak keutamaannya, biasanya sulit untuk dikerjakan. Biasanya apa? Sulit untuk dikerjakan. Ya, termasuk akhlak mulia. Ya, kemudian sedikit lagi. Kemudian di antara keutamaan akhlak mulia yang keberapa, Pak? Kedelapan. Ya, yang kedelapan, akhlak mulia akan membuahkan pahala yang banyak. Akan membuahkan pahala yang banyak. Karena akhlak mulia itu banyak berinteraksi dengan makhluk. Karena akhlak mulia itu banyak berinteraksi dengan makhluk. Nah, jadi ibadah itu bukan hanya ibadah seperti sholat saja, baca Quran saja, yang mana kita tidak bisa menghabiskan waktu dengan sholat, baca Quran dan seterusnya. Namun karena kita adalah makhluk sosial. Makhluk apa? Sosial, yang sering berinteraksi dengan orang lain. Kita ini ngalih sendiri, ya kan? Apa buktinya kita nggak bisa sendiri walaupun di surga, baik? Contoh Nabi Adam di surga, ketika diciptakan tinggalnya di mana? Di surga. Padahal surga itu kurang apa? Subhanallah, semua kenikmatan ada. Tetapi Allah kasihan lawan Nabi Adam. Karena di dalam surga sendirian. Nah, sendiri. Lalu Allah menciptakan siapa? Hawa sebagai pendamping dari Nabi Adam alaihissalam. Itu di surga, Pak, lagi di dunia serong hidup itu. Tidak berinteraksi dengan orang, ya. Maka karena kita adalah makhluk sosial yang berinteraksi dengan orang, yang banyak menghabiskan waktu, pasti bertemu dengan orang. Kalau di rumah ketemu lawan siapa? Keluarga. Di tempat kerja lawan kawan. Di pasar lawan penjual. Karena kita makhluk yang pasti sering berinteraksi dengan orang, kita dapat pahala kalau berakhlak mulia. Dan akhlak mulia dari ibadah. Maka pian bisa beribadah kepada orang lain di setiap waktu kalau pian bertemu dengan orang dengan memiliki akhlak mulia. Maka ketika bertemu dengan keluarga berakhlak mulia,
Ketika pian bekerja dari pagi sampai sore berakhlak mulia. Pian ke pasar berakhlak mulia. Pian main bola, mau ngapor kawan terus berakhlak mulia. Maka ketika kita adalah makhluk yang pasti sering berinteraksi dengan orang, namun ketika berinteraksi dengan akhlak mulia, maka pasti banyak dapat pahala. Maka inilah yang dikatakan kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah, kalau juga kita berinteraksi dengan akhlak mulia. Kemudian di antara keutamaan akhlak mulia adalah Rasulullah SAW sering berdoa meminta akhlak mulia. Ini juga termasuk cara kita agar kita diberikan akhlak mulia dengan berdoa. Ternyata Rasulullah mencontohkan kepada kita bahwa beliau sering berdoa kepada Allah meminta akhlak mulia. Di antara doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Imam Baihaqi yang dinilai sahih oleh Syalbani, Rasulullah berdoa, Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Kata Rasulullah dalam doanya, ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperbagusi fisikku, maka perbagus juga akhlakku. Jadi Nabi itu memiliki dua kesempurnaan. Satu kesempurnaan fisik, dua kesempurnaan akhlak. Orang yang sempurna fisiknya tapi kada berakhlak, ini kada bagus. Ada kan orang bungas, ganteng dan cantik tapi akhlaknya buruk, maka dia di mata manusia menjadi buruk. Maka Rasulullah terkandung dua kesempurnaan. Satu kesempurnaan fisik, dua kesempurnaan akhlak. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan akhlak yang baik. Di antara doa Nabi yang lain juga adalah Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwal. Doa Rasulullah, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari akhlak yang buruk, dari amalan yang buruk, dan dari nafsu yang buruk. Maka sebagaimana Rasulullah berdoa, maka kita juga harus berdoa kepada Allah agar diberikan akhlak yang buruk. Kemudian terakhir ya, bagaimana cara memperbaiki akhlak? Yang pertama tadi adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah dengan memperbaiki niat atau hati. Perbaiki hati, perbaiki niat. Apa maksudnya memperbaiki hati? Hilangkan penyakit-penyakit hati. Hilangkan apa? Segala penyakit hati. Seperti dendam, hasad, sombong, memiliki dendam. Itu adalah penyakit-penyakit hati. Maka hilangkan penyakit-penyakit hati terhadap kaum muslimin, insya Allah memiliki akhlak yang mulia. Kemudian cara yang ketiga adalah dengan mengetahui keutamaan-keutamaannya. Maka pian sudah tahu keutamaannya sangat banyak, ada 9 tadi ulang sebutkan. Pian sudah ketahui, sudah pahami, tinggal mengamalkan saja. Kemudian yang keempat, agar akhlak kita ini mulia, maka bergaul dengan orang-orang soleh. Bergaul dengan orang yang memiliki akhlak mulia. Karena tabiat itu menular. Nah, tabiat apa bisa menular? Kalau kawan pian yang ketujuh berokok, otomatis kan berokok juga. Kalau kawan pian ketujuh main bola juga. Ketujuh mengunjun juga ya. Maka ketika pian ini memiliki kawan-kawan yang soleh, suka menuntut ilmu, suka pergi ke kajian, akhlaknya bagus, insya Allah sedikit banyaknya akan menular. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sudah 1 jam 28 menit. Ada, silahkan. Ya, jadi ini baru mukaddimah ya. Nanti insya Allah pertemuan berikutnya kita baca hadisnya berkaitan dengan masalah akhlak. Ya, sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan, apakah setelah mandi junub wudu lagi atau tidak perlu? Maka ketika dia mandi junub kan berarti menghilangkan hadas besar, otomatis hadas kecilnya terikut. Nah, hadas kecil kan berwudu, hadas besar mandi junub. Jadi ketika dia mandi junub menghilangkan hadas besar, otomatis terangkat juga hadas kecil, maka dia tidak perlu berwudu lagi. Tapi kalau dia ingin memilih wudu kembali maka silahkan.
Namun cukup kalau dia sudah mandi junub, menghilangkan hadas besar, maka tidak perlu lagi berwudu. Kenapa? Ketika dia menghilangkan hadas besar, otomatis terangkat juga hadas kecil. Kemudian ya rahmatullah, pertanyaan kedua, ini banyak nih. Apakah BAB termasuk hadas besar? Enggak. Hadas besar adalah seperti dia tadi apa namanya? Ya, berjima. Hadas besar itu yang mewajibkan mandi junub. Nah, yang mewajibkan mandi junub, mimpi basah, malam-malam tiba-tiba basah selawalnya, maka dia berarti berhadas besar. Ya, jadi hadas besar adalah yang mewajibkan mandi besar. Kalau BAB itu hadas kecil, kecil. Apakah setelahnya kita wajib mandi? Enggak, BAB tidak wajib mandi. Cukup dibersihkan najisnya kemudian berwudu. Jadi pian harus paham hadas besar yang mewajibkan mandi besar. Nah, entah jimakah, kemudian mimpi basahkah, orang masuk Islamkah, dan seterusnya. Kemudian kata Ustadz bahwa wudu tadi dialiri air. Lalu bagaimana jika wudu hanya menggunakan satu gayung air? Maka wudunya hanya bisa diusapkan. Nah, nggak boleh diusapkan. Jadi kalau pian bergayung bisa, pian gayung dialiri banyu kan dengan tangan pian baru diusap ke kepala. Intinya ada aliran banyu kemudian pian usap. Itu namanya membasuh. Ini contohnya nah kalau kumpul ya kan contoh aja. Ini kan di banyu nih. Ingin melihat ada di sini. Ini banyu nih. Nah, lalu kubuyakan basuh. Ketika mengubi kan ada aliran banyu, itu namanya membasuh. Apalagi gayung lebih banyak daripada gelas ini. Ini gelas ini cukup kalau kita berwudu sekali-sekali aja cukup. Ya. Ini gelas nih. Anda perlu contohkan basahnya nah. Ini gelas nih, bola gelas. Lalu ulun guyurkan sedikit, kan ada aliran banyu, lalu ulun ratakan, itu namanya membasuh. Kalau mengusap, ulun caluk, nah sini ada basah nih banyu, lalu ini nggak sah karena tidak ada aliran banyu, ya. Jadi yang namanya membasuh, ini gelas, ulun kubuikan sedikit, nah ada aliran sini, baru ulun gosok, ini namanya membasuh. Kalau ulun sedikit, nah ulun balik sedikit nih, karena ada aliran banyu, lalu ulun gosok, ini namanya mengusap. Nah, jadi yang penting ada alirannya di sini. Ketika pian taruh misalnya ini ember pian caluk, nah ini kan berarti ada apa nih? Ada banyu kan di dalam tangan. Nah, ketika kita kan ada aliran banyu, itu namanya membasuh. Tapi kalau pian caluk, nah kain kan pian kan ada tumpukan banyu nih. Nah, maka ini namanya mengusap, ya. Tapi kalau ada aliran banyu, ketika pian ada aliran banyu, maka namanya membasuh. Ya. Jadi dengan gayung, yang penting ada di wajah pian aliran banyu, maka namanya membasuh. Mana tadi? Iya. Jadi wudunya harus